Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini untuk membahas tentang tugas struktur data dan algoritma. Oke, lanjut untuk algoritma dari Dijkstra's. Jadi pengertiannya, algoritma ini dipakai untuk menemukan rute tercepat dari sumber atau source ini sampai ke destinasinya. Itu mencari rute tercepat dengan cara mengecek masing-masing node. Nanti ada simulasinya, node-nya, jarak antar node ini berapa, dan diambil yang paling yang jarak terpendek sehingga rentan waktu untuk mencapai destinasi atau tujuannya itu lebih cepat. Nah, yang perlu kita pahami, ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma Dijkstra's ini. Yang pertama, untuk kekurangannya, Dijkstra's algoritma ini bekerja hanya pada graf yang terkoneksi. Jadi misalkan di sini ada C, kita kasih di sini D, tapi ini tidak terhubung ke node tersebut, maka ini tidak akan masuk ke dalam list pengecekan. Kemudian yang kedua, itu bekerja hanya pada edges atau tepi yang nilainya tidak negatif. Berarti kalau misalkan negatif, misalkan di sini dicontohkan -3, itu akan mengganggu dari algoritma, karena penilaiannya itu harus nilai 0 sampai nilai 0, tidak boleh negatif. 0 ke atas, bukan 0 ke bawah atau negatif, nilainya negatif. Kemudian untuk kelebihannya, yaitu Dijkstra's algoritma menyajikan kecepatan dan efisiensi untuk menemukan solusi tercepat untuk mencapai destinasi yang diinginkan jika tidak bernilai negatif, non negatif. Jadi hanya dikhususkan untuk non negatif fix, atau nilai antara jaraknya ini tidak boleh negatif, ini tidak boleh. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada simulasi untuk cara kerja dari algoritma Dijkstra's. Di sini kita lihat dimulai dari node E. Di sini node E, karena ini yang pertama, kita akan cari dia akan kemana. Nah, di sini ada beberapa node, yaitu A, B, C, D, dan E. Jadi di sini sebelumnya yang E ini bernilai 0, jadi jaraknya 0 karena ini jarak node pertama yang akan kita arahkan kemana nanti. Nah, di sini ada list dari nilainya belum ditemukan atau infinite, karena belum jalan, belum traversal. Kemudian lanjut. Nah, di sini sudah ada nilai dari E. Jadi S-nya ini sudah berisi. S ini maksudnya yang sudah dikunjungi oleh algoritma tadi. Yang sudah dikunjungi itu nilainya E, itu sama dengan 0. Jadi ini titik awalnya. Kemudian ke D, dari jarak E ke D itu ada 2 nilainya. Nah, di D ini diganti 2. Nah, node yang di D ini ditentukan bahwa ini jaraknya 2. Kemudian selanjutnya itu nanti ke C, D2, C,
E ke B, karena dia masing-masing mengecek ya. Jadi E ke C itu 4, ini 4 dapatnya. Terus E ke B itu 7. Nah, di antara semua ini yang mana yang paling rendah? Di sini kita memilih yang angka 2. Angka 2, kemudian lanjut D. D ini akan mencari ke A berapa, ke B berapa. Jadi ujung dari traversal ini dari E ke A. Nah, mana jalur tercepat dari E ke A? Dari ini ke sini. Nah, yang paling cepat itu karena E sudah ketemu, nilainya 2. Kemudian di D ngecek ke A, ini nilainya 5, berarti 2 ditambah 5 ini harusnya di sini 7. Kemudian dari D ke 3, D ke B ini nilainya 3. Jadi totalnya 2 ini 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi yang ditulis di atas ini 5. Jadi 2 ditambah 5 itu tadi nilainya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 5 ini itu lebih kecil daripada 7, sehingga dipilih jalur yang ini. Kemudian kita sudah sampai di 5. Nah, B ini mau ke A itu tinggal ditambah dengan 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi misalkan kalau kita pakai jalur D ke A itu nilainya 7. Kalau kita pakai jalur B ke A itu nilainya 6. Sedangkan 6 itu lebih kecil daripada 7. Makanya dipilih jalur C ke dipilih jalur dari E ke D, kemudian D ke B, kemudian B ke A. Dengan total travelnya itu 6, sama dengan 6. Baik, itu tadi untuk simulasi dari algoritma Dijkstra. Mohon maaf apabila penjelasan tadi ada yang keliru. Terima kasih. Untuk sumber dari referensi ini dari scalar.com dan beldung.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.